Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Olin. Baru pertama kali ketemu di forum ini. Saya sudah beberapa kali membaca tulisan-tulisan Mbak Olin. Senang sekali kehormatan bisa satu forum sama Mbak Olin dari saya, hamba sahaya yang remahan ini, dibandingkan dengan Mbak Olin yang udah nyampe mana-mana. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah diundang. Terima kasih juga untuk Departemen Komunikasi, terutama Bunda Lis yang kayaknya sudah masuk juga untuk kesempatannya. Baru kali ini nih saya berada di depan layar. Biasanya saya di belakang layar. Hari ini saya bertugas di depan layar. Minta tolong, Li. Saya minta tolong ini dong, screen share-nya dari panitia saja. Selamat sore Bunda Lis. Mendung mendayu ya Bunda Lis ya. Selamat sore Mbak Olin. Makasih sudah bergabung. Selamat sore Ibu. Silakan. Terima kasih. Oke, jadi untuk pengantar ya, sebenarnya bicara tentang digital media dan rape culture. Jadi saya mengidentifikasi bagaimana proses produksi dan reproduksi dari rape culture ini. Karena kita melihat dari sudut pandang komunikasi, tentu saja yang perlu digarisbawahi adalah struktur penandaan yang kemudian dipertukarkan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, itu yang kemudian menyebabkan munculnya budaya. Jadi untuk sore ini saya akan menyampaikan konsep tentang rape narrative. Boleh di next. So the major problems about rape culture itu kan bicara tentang bagaimana sebuah budaya memandang sebuah tindakan, dan konsep tindakan yang sedang kita bahas hari ini adalah rape, atau kalau bahasa Indonesianya sebenarnya memiliki makna yang agak berbeda ya, konsep rape dalam bahasa Inggris dengan perkosaan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang digunakan misalkan kalau kita bicara tentang rape itu kan sesuatu yang dilakukan kepada orang lain atas unsur paksaan. Jadi ada ada variabel power yang terlibat sangat besar di dalamnya. Sementara kata perkosaan sendiri kalau di dalam bahasa Indonesia dan penggunaannya itu cenderung sangat sempit, bicara tentang penetrasi penis ke dalam vagina dengan dalam kondisi yang dipaksakan gitu. Padahal rape itu memiliki makna secara bahasa, memiliki makna yang sangat luas. Artinya paksaan ini tidak hanya dalam bentuk paksaan genital, tapi paksaan dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu penggunaan kekuasaan yang memaksa, intinya begitu. Sehingga kalau kita bicara rape culture, is always talking about bagaimana kegiatan perkosaan sebagai sebuah konsep itu disirkulasikan lewat wacana pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, pada saat kita menggunakan bahasa di sosial media atau kemudian di media massa secara luas. Sebagai contoh nyata, waktu itu saya ingat tahun 2000, saya lupa 2017 atau 2016, saya ditelepon teman saya gitu. Waktu itu anaknya kelas 4 SD, waktu ada kasus salah seorang perempuan di daerah Bekasi, namanya Eno. Waktu itu dia diperkosa dan kemudian pelakunya sadisme dan kemudian dia dimasuki cangkul waktu itu. Beritanya beredar di mana-mana, termasuk di headline koran. Zaman itu koran masih ada gitu. Kalau sekarang sudah datang dan pergi gitu. Nah, waktu itu si anaknya ini membaca koran yang dibeli sama supirnya, karena kelas 4 SD kan udah bisa baca. Terus dia pulang tanya sama ibunya, supir antar jemput sekolah. Terus dia tanya sama ibunya, "Mah, perkosa itu apa? Kata perkosa itu apa?" Ibunya bingung nih, gimana nih saya jawab kata perkosa ini, karena saya sendiri dari kecil juga tidak familiar dengan kata perkosa gitu. Terus kemudian dia nelpon saya gitu, anak saya nanya nih, perkosa itu apa ya? Terus kemudian gimana cara menjelaskannya? Ya jelaskan aja apa adanya gitu. Kan namanya anak kecil ya, kita pakai bahasa anak kecil gitu. Terus kemudian udahlah lu main di sini. Coba kita jelaskan bersama-sama ke anak saya, anaknya perempuan. Apa itu perkosa? Sehingga waktu itu kami membuat metode untuk mengenalkan kepada anak ini apa itu
perkosa gitu. Jadi kami minta dia untuk mengambil salah satu majalah yang dia sukai. Waktu itu majalah Princess gitu ya. Jadi isinya Princess Disney. Terus saya tanya, di antara semua halaman yang ada di sini, halaman mana sih yang paling kamu suka gitu? Oh, halaman ini. Terus saya lem halaman itu. Terus kemudian saya bilang sama dia, nah coba kamu buka lemnya. Gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kamu paksa, apa yang akan terjadi? Rusak. Nah, itu yang dimaksud dengan salah satu ilustrasi bagaimana kita memperkenalkan. Nah, rap naratif atau rap culture yang kemudian dinarasikan dalam media massa, problemnya adalah pada saat cerita itu berulang, sehingga kita menjadi merasa memang kegiatan perkosaan itu harusnya terjadinya seperti itu. Bahwa ada cerita, story, kalau kita bicara konsep naratif, pasti di dalamnya ada konsep story. Konsep story berarti ada beginning, ada konflik, ada ending. Nah, pada saat kita dibiasakan untuk melihat perkosaan menggunakan sudut pandang tertentu dengan jalan cerita tertentu, inilah yang kemudian menyebabkan kita menormalisasi bahwa, oh itu memang harusnya seperti itu, karena manuskrip sosialnya kalau perempuan misalkan pakai baju mini, atau kalau misalkan perempuan itu keluar malam-malam, maka seolah-olah ada hukum yang mengizinkan atau seolah-olah dia mengundang terjadinya kegiatan tersebut. Padahal kalau kita lihat lagi dari akar katanya tadi, yang namanya perkosaan selalu kaitannya erat dengan coercive power, tentang bagaimana seseorang ini berusaha untuk mempraktekkan kekuasaannya dan membuktikan bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dibandingkan pihak yang dipaksa. And always when we talk about rap culture, it's always talking about social attitudes yang kaitannya dengan gender and sexuality. Selalu dikaitkan dengan dua hal tersebut. Sejarahnya, next, rap culture sendiri baru mapan sebagai sebuah konsep teoretis itu di tahun 1975 dari teks yang ditulis oleh Brown Miller, judulnya Against All Will. Nah, di dalamnya ada konsep bahwa ada supporting rape culture, bahwa budaya yang ada sekarang ini adalah budaya yang menyupport terjadinya rape, dan seolah-olah if it's happen, then it's happen. Nggak ada follow up-nya, nggak ada bagaimana kita harus memperbaiki kondisi ini. Seolah-olah perempuan memang, dalam konteks ini saya akan bicara perempuan ya, karena pemerintahan lebih banyak ke perempuan. Dalam konteks ini perempuan kemudian menjadi objek yang harus dikenai sebuah tindakan gitu dalam narasi penceritaannya. Dan kemudian saya mengutip dari Parenti 2005 yang namanya struktur penandaan, dan kita bicara tentang bagaimana media menyusun sebuah pesan dan proses produksi pesan itu sendiri yang kemudian memunculkan rape myth atau mitos tentang perkosaan. When I say about myth, it doesn't necessarily mean about sesuatu yang mitologi, kayak mitologi apa ya, kayak apa sih, andi-andi lumut atau mitologi mak lampir atau apa, bukan begitu, tapi apa yang terjadi di alam bawah sadar kita pada saat kita mendengar kata rape. Pada saat kita menceritakan sebuah narasi rape, itulah mitos-mitos di balik kesadaran kita pada saat kita menggunakan bahasa tertentu, itulah yang disebut sebagai rape myth. Bahwa pada saat kita menceritakan tentang perkosaan, kita cenderung meletakkan perempuan di posisi pasif atau selalu dikenai kata ganti di untuk menunjukkan pasifismenya. Jadi for an example, diperkosa. Sementara kalau laki-laki diberikan, pelakunya biasanya diberikan kata kerja yang lebih aktif, misalkan menggagahi atau memperkosa. Jadi penggunaan bahasa yang terus-menerus inilah yang kemudian menyebabkan mitos itu tumbuh di dalam diri anggota masyarakat itu sendiri, dan menganggap bahwa this is how rape supposed to happen, bahwa yang namanya perkosaan itu muncul karena objeknya yang minta gitu. Sementara laki-laki itu bertindak sesuai dengan rangsangan yang diberikan atau stimuli yang diberikan. Padahal ini adalah narasi yang sangat debatable dan kemudian tidak bisa dibenarkan ya. Sebagai contoh, salah satu narasi waktu itu kasus Agni yang ada di UGM, salah seorang juru bicara dari rektorat mengatakan, ya namanya kucing dikasih ikan, siapa yang nggak mau gitu.
Tapi ini masalahnya kan bukan kucing dan pindang, ini adalah manusia dengan manusia lain, di mana setiap manusia itu memiliki hak dan setiap manusia itu memiliki their own self concept dan their own self esteem. Mereka punya harga diri dan mereka memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sehingga sebenarnya proses mistifikasi tentang kegiatan perkosaan, proses mengasosiasikan pelaku perkosaan dengan kegiatan sehari-hari yang tidak bisa dibandingkan, terus kemudian bagaimana mengasosiasikan korban perkosaan itu seperti gelas gitu, bahwa perempuan yang sudah diperkosa itu seperti gelas kristal yang sudah pecah berkeping-keping, tidak bisa disatukan, sehingga memunculkan narasi bahwa pada saat perempuan kehilangan keperawanannya, walaupun itu dalam konteks perkosaan, dia menjadi tidak memiliki harga diri lagi di publik. Nah, itu yang berusaha dikritisi dalam konsep rape myth dan rape culture. Yang kemudian muaranya adalah what we supposed to do as a part of society. Dan juga bagaimana kita kemudian bisa meningkatkan, not only meningkatkan awareness about the rape culture itself, but also kita juga bisa membantu dalam konteks aktivisme. Aktivisme tidak selalu dalam konteks yang sangat besar, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Next. That's why saya akan mencoba untuk mendekati rape culture ini menggunakan teori narasi milik Todorov ya. Jadi Tristan Todorov ini adalah seorang peneliti dongeng atau fabel di Rusia. Jadi yang dilakukan Todorov waktu itu adalah dia mempertanyakan bagaimana narasi dongeng anak-anak waktu kecil itu mempengaruhi cita-cita anak-anak itu waktu gede, dan bagaimana mereka memandang bagaimana dunia sosial ini harusnya terjadi. Sebagai contoh, kalau misalkan kita lihat sinetron Indonesia, katakanlah zaman saya masih muda ya, zaman saya masih muda itu yang lagi populer adalah FTV, di mana FTV-nya itu selalu bicara tentang Cinderella kompleks. Ada perempuan yang tidak berpunya, kemudian suatu hari entah dia jadi kenek, entah dia jadi tukang cuci laundry, entah dia apa, tiba-tiba itu nyebrang aja di perempatan jalan tuh. Waktu nyebrang di perempatan jalan tuh ada mobil, gitu. Bukannya pergi, dia malah ada mobil mau nabrak gue gitu. Tapi dia diem aja di situ, dan kemudian ternyata setelah mobil mendekat dia pura-pura pingsan. Maksudnya dia pingsan kalau dalam ceritanya, tapi kita ngelihatnya kan iya kali orang pingsan kayak gitu. Terus kemudian waktu dia pingsan, si lelaki ini keluar. Nah, lakinya keluar, kelihatan kayak branded dari atas ke bawah. Terus kemudian disitulah Cinderella kompleks muncul, bahwa kehidupan saya yang merana ini akan dibantu oleh seseorang yang nantinya ketemu di perempatan jalan, mau nabrak tapi nggak jadi. Nah, konsep narasi inilah yang waktu itu dia pelajari oleh Todorov, bahwa melalui dongeng anak-anak itu sebenarnya kita sedang disosialisasikan tentang bagaimana cara kerja dunia, bagaimana narasi yang harus kita jalani pada saat kita menjadi salah satu karakter di dalam cerita masyarakat itu tadi. Nah, Todorov sendiri kemudian mengklasifikasikan bahwa ternyata dalam proses narasi di dalam dongeng itu ada proses penceritaan yang diawali oleh equilibrium atau kondisi yang tenang gitu ya. Jadi sebelum terjadi apa-apa, sebelum ada badai gitu ya. Kalau film India itu mendung-mendung gitu, terus nanti hujan baru ada badai gitu ya. Jadi equilibrium itu adalah kondisi tenang yang kemudian setelah itu muncul konflik atau disruption. Dari konflik atau disruption yang muncul, kemudian akan terjadi realization, yaitu si karakter akan berusaha untuk menyelesaikan disrupsi ini, dan proses penyelesaian itu kemudian berakhir di problem solve. Dan pada saat problem solve, dia akan menciptakan lagi new equilibrium. Nah, new equilibrium ini akan perlahan-lahan akan menjadi sebuah kondisi yang normal, yaitu equilibrium lagi. Nah, Todorov hasil penelitiannya Todorov kemudian menggeneralisasi bahwa dongeng yang diceritakan kepada anak-anak itu mengajarkan tentang bagaimana cara kerja dunia dewasa. Nanti kalau mereka dewasa itu cara kerjanya seperti apa lewat dongeng itu. Nah, the problem is kalau kita refleksikan konsep mitologi dan konsep narasi yang dimiliki oleh Barthes dan Todorov ini tadi ke dalam pemberitaan di media massa maupun ke dalam penceritaan melalui microblogging teks seperti Twitter atau caption di Instagram, maka kita bisa melihat bahwa semua jalinan teks ini juga masuk ke dalam struktur narasi
penceritaan ini tadi. Itulah kenapa saya berusaha untuk mengadopsi bagaimana pendekatan Todorov untuk melihat narasi tentang perkosaan di dalam media massa maupun di dalam media sosial. Jadi riset saya sebelum ini ya saya punya riset, tapi riset saya itu lebih kepada pelecehan seksual dan itu konteksnya di higher education. Karena di higher education tentu lapisan-lapisannya jauh lebih banyak layernya dibandingkan kalau misalkan kita bicara tentang perkosaan yang terjadi di masyarakat gitu. Kenapa? Karena higher education ada citra yang harus dipertahankan dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh saya mengambil dua pemberitaan tentang perkosaan. Yang pertama, ini saya ambil dari Tribun Jakarta dan cerita ini sebenarnya diambil dari sosmednya saya lupa namanya, Mbak AS kalau nggak salah ya, Mbak AF yang terjadi di Bintaro. Nah, yang kedua ini yang baru saja terjadi, yaitu perkosaan pada seorang ibu yang ada di Aceh, terus kemudian anaknya mengetahui dan anaknya kemudian dibunuh dan kemudian pelakunya sendiri sekarang juga sudah meninggal karena nggak tahu stres atau apa gitu, katanya meninggal di sel gitu ya. Jadi saya ambil dua cerita ini. Tapi untuk pembedahannya, saya ngambil salah satu. Boleh next. Nah, ini adalah judulnya saya ambil dari Kumparan ya. Kronologi pria di Aceh perkosa wanita dan bunuh anak korbannya. Sekarang kita lihat dari struktur narasinya gitu ya. Bagaimana pemberitaan ini menceritakan tentang proses terjadinya perkosaan dan siapa pihak yang lebih aktif, siapa pihak yang pasif, dan apakah perkosaan itu, bagaimana caranya menyelesaikan sebuah cerita tentang perkosaan. Yang pertama, equilibriumnya ditulis bahwa dini hari ada kecamatan dan kemudian kecamatan Birembayen di Langsa ini kedamaiannya dikoyak karena terjadi perkosaan. Jadi equilibriumnya muncul disruption. Di Jumat 9 Oktober, SB masuk ke rumah DA dengan membawa parang. Nah, ini adalah disruption-nya. Ada yang merusak ketenangan. Ini struktur narasinya, ada disrupsi terjadi dari pihak lain, di mana di sini adalah DA membawa parang yang artinya berarti sudah ada niatan bahwa dia akan melakukan sesuatu gitu ya. Dia kemudian mencongkel pintu dan merangsek masuk. Pada saat itu posisi dia sedang tertidur. SB membuka bajunya dan langsung memperkosa. Kata-kata yang diberikan dilekatkan pada karakter. Di sini ada karakter DA dan karakter SB gitu kan. Karakter DA digambarkan agresif, assumedly laki-laki dan terbukti kemudian dia laki-laki, dan kata pengganti aktif lebih banyak diberikan kepada si SB. Dan kemudian disruption terjadi, realization terjadi manakala si korban, si DA menyadari bahwa dia sedang akan diperkosa, dia berteriak. Nah, teriakan itu didengar oleh anaknya. Nah, realization-nya kemudian terjadi pergumulan dan anak usia 9 tahunnya ini tadi ditebas dengan parang sehingga anaknya terkapar. Kemudian problem solve-nya ini terjadi pergulatan di tengah-tengah narasi penceritaannya sampai ke problem solve-nya adalah pada saat itu selesai pelaku melakukan aksinya, dia berjalan ke arah sungai dan korbannya lari diselamatkan warga. Tapi kalau kita baca bagaimana caranya pemberitaan ini menarasikan sebuah kegiatan perkosaan, perempuan digambarkan sangat powerless di sini. Dan kemudian kalau baca komen-komennya, wah itu jauh lebih ngeri lagi gitu. Loh, kok ibu diam aja, udah tahu anaknya diparang, kok begitu, kok begini. Bahkan kadang-kadang sesama perempuan sendiri pun kemudian, lu keenakan kali, lu begini kali. Muncul komen-komen yang seperti itu. Yang menjadi menarik adalah bagaimana proses narasi ini seolah-olah kalau kita baca, itu kayak reporting something, kayak misalkan reporting tentang ayam yang bertelur. Hari Jumat ayamnya perutnya gede, hari Sabtu dia mulai kesakitan, hari Minggu
oh ternyata dia bertelur. Tidak ada empati sama sekali, tidak ada kata-kata yang kemudian memberikan encouragement kepada siapapun yang menjadi korbannya. Kesannya kayak menceritakan sesuatu yang sangat biasa. Kata-kata yang digunakan sangat biasa, proses narasinya juga sangat biasa. Yang menarik lagi adalah bagaimana problem solve-nya di sini diceritakan. Problem solve-nya adalah korban itu lari dan diselamatkan warga. Jadi narasinya menunjukkan problem solve-nya adalah pada saat korban ini bisa lari, tapi tidak mengatakan tentang bagaimana selanjutnya si SB ini sebagai pelaku. Baru no equilibrium-nya yang beririsan dengan problem solve-nya di Minggu 11 Oktober, polisi menangkap SB di kebun sawit. Pada saat ditangkap, SB melawan petugas dengan menodongkan senjata tajam. Walhasil polisi menembakkan kaki SB sebanyak 3 kali. Tapi di sini konteks SB sebagai pelaku perkosaan, bukan pelaku pembunuhan, itu sudah hilang di penceritaan yang bawah. Nah, ini adalah bagaimana tipologi pemberitaan di media massa. Apa yang kemudian menyebabkan hal ini menjadi apa bahasanya ya? Mengerikan adalah karena narasi yang diulang-ulang seperti ini menyebabkan kegiatan perkosaan tuh dinormalisasi oleh narasi-narasi seperti ini, sehingga munculkan mitos, oh kalau nanti perkosaan ya udah selesai begitu pelakunya ditangkap, selesai. Padahal hidup korban itu terus berlanjut dan dia punya kehidupan yang harus disupport sebagai korban. Belum lagi dia adalah seorang ibu yang kemudian dia punya anak dan anaknya meninggal karena menghalangi perilaku. Dan kemudian bagaimana bersalahnya seorang ibu kalau misalkan dia melihat anaknya meninggal karena melindungi dia. Yang ini dihilangkan, narasi ini tuh dihilangkan oleh pemberitaan ini. Berikutnya menjadi berbeda jika pemberitaannya, bukan pemberitaan ya, maksudnya jika kita melihat bagaimana perkosaan dilaporkan oleh orang-orang yang menjadi subjek dari perkosaan itu, atau mungkin orang yang menjadi teman dari perkosaan itu. Hasil riset saya tahun 2019 lalu tentang narasi pelecehan seksual di perguruan tinggi, semua yang dibongkar waktu itu, yang kasus-kasus yang saya baca itu, semuanya yang membongkar adalah kalau nggak diri mereka sendiri, adalah temannya, atau kalau nggak adalah LBH, atau kemudian BEM yang dianggap bisa merepresentasikan diri mereka. Artinya kemudian they lose faith pada penegak hukum. Mereka tidak menceritakannya kepada penegak hukum, mereka tidak menceritakannya kepada media, mungkin karena mereka tahu mereka tidak akan didengar. Makanya mereka menggunakan platform alternatif untuk menceritakan tentang apa yang terjadi. Dan struktur narasi yang diusung oleh bagaimana microblogging atau kemudian sosial media menceritakan tentang kasus perkosaan ini slightly different. Narasinya alurnya sama, jadi proses penceritaannya sama, tapi penggunaan bahasa dan kemudian emosi yang digali itu kemudian menjadi berbeda. Ini kasus yang di sebelah kanan, ini adalah kasus waktu itu di Bintaro. Yang sebelah kiri itu adalah kasus yang 2 minggu lalu terjadi di UI. Ini dua-duanya sumbernya saya sertakan. Silahkan kalau teman-teman ingin melihat langsung gitu, thread-nya seperti apa. Selanjutnya ini saya akan membandingkan ya bagaimana proses narasi perkosaan yang tadi ada di media massa yang dibuat oleh institusi media besar dengan yang dibuat thread Twitter yang dibuat oleh teman dari korban. Boleh selanjutnya Uli. Ini yang dilakukan oleh teman korban. Jadi teman korban, kalau bahasa anak sekarang itu spill. Dia spill di mass media tentang apa yang terjadi dengan temannya. Proses narasinya sama, struktur narasinya sama. Ada kondisi tenang, jadi anak ini ceritanya sedang berkumpul, nongkrong, terus kemudian dia diajak pergi, ayo nongkrong ke sana. Gitu. Tapi ternyata dia dibawa ke apartemen. Nah, waktu di apartemen, disitulah terjadi percobaan perkosaan. Yang kemudian endingnya, problem solve-nya adalah pada saat anak ini melaporkan, ada ancaman dari institusinya, yaitu dari kampus Kuning tulisannya ya. Saya nggak menyebut nama kampusnya, tapi ditulisnya di situ kampus Kuning.
dari kampus Kuning itu untuk karena anak ini adalah anak beasiswa, nanti kalau rame-rame lu beasiswanya saya cabut gitu. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk lari ke BEM ya, untuk melaporkan melaporkan tentang tindakan ini, karena sebelumnya dia sudah melapor ke dosennya melapor kepada pihak yang berwenang, tapi kemudian terjadi perbedaan tanggapan gitu dari program studinya dia dengan atasan dari program studinya, itu terjadi perbedaan tanggapan gitu. Yang akhirnya problem solve-nya adalah kalau dari struktur narasi ini, orang tua si pelaku datang kepada keluarganya korban, dan kemudian dia mengatakan meminta maaf dan dia akan cuti selama 1 tahun, kemudian akan memberikan kompensasi. Tapi sampai detik ini pelaku tidak mengurus cuti atau apapun, dia tetap berkuliah seperti biasa dan lain sebagainya. Dan berita ini yang kemudian menjadi berbeda dibandingkan dengan berita kasus di Bintaro kepada penyintas AF adalah berita ini nggak masuk ke dalam media konvensional, tidak masuk ke dalam media massa yang sudah besar, yang sudah punya institusi. Pemberitaan ini berakhir di LPM atau Lembaga Pers Mahasiswa dan di thread Twitter. Belum ada pemberitaan yang lebih besar lagi di media massa. Tapi struktur narasinya sama. Yang membedakan adalah penggunaan kata-kata yang menggugah emosi orang yang kemudian membacanya. Berbeda dengan yang tadi yang bentuknya adalah kronologi peristiwa, seperti hari ini matahari bersinar cerah, besoknya mendung. Nggak seperti itu, tapi dia berusaha menggunakan banyak sekali adjektif atau kata-kata sifat di dalam menarasikan bagaimana perkosaan ini terjadi. Walaupun menurut saya saya nggak tahu apakah ini sudah ditanyakan kepada korbannya, kalau saya nulis kayak begini kamu oke atau enggak, karena menurut saya ini terlalu grafis, yang ditulis itu terlalu grafis. Jadi beberapa kata yang digunakan untuk merujuk kepada kegiatan tertentu itu terlalu grafik sehingga orang akan membayangkan. Yang menarik adalah beberapa komen menyatakan bahwa they are sexually aroused by this story yang ditulis sama orang ini. Ada yang merasa bahwa aduh kok aku jadi membayangkan dan aku ingin berada di tempat itu gitu, semacam itu. Yang kemudian artinya pada saat kita menyampaikan atau spilling about rape in social media, we have risk. Ada banyak buah resiko yang bisa muncul, dan kalau misalkan kita memberikan hak untuk bersuara kepada orang lain, maka akan lebih baik lagi jika medium yang kita percaya ini mengkonsultasikan dulu kepada si korban atau kepada korban ini ya, bahwa rasanya gimana kalau misalkan diceritakan dengan cara seperti ini itu. Apakah kamu berkenan jika saya menceritakannya dengan seperti ini? Yang ini tidak ada aturannya, akan menjadi sangat berbeda kalau misalkan kita bicara di media massa. Hukumnya ada, undang-undangnya ada tentang bagaimana menceritakan sebuah kejadian gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu ada hukumnya. Sementara kalau di sosial media kita nggak ada hukumnya, belum ada hukum yang mengatur, baru akan ada jika orang yang diceritakan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman dan dia melaporkan, tentu saja pakai undang-undang ITE karena kaitannya sama transaksi elektronik. However, boleh ke selanjutnya Uli. Penceritaan yang ini adalah kasus AF, ini adalah kasus perpaduan. Perpaduan maksudnya dari narasi di sosial media, narasi ini direspon oleh SJW, dia trending, dan kemudian direspon oleh media massa nasional. Sehingga proses penceritaannya pun terjadi 2 kali di dalam narasi pemberitaan tentang kronologi lengkap pemerkosaan gadis di Bintaro yang viral di medsos. Awalnya berniat mencuri AC. Yang menarik adalah kalau yang tadi pertama pemberitaannya itu sangat tidak berperasaan ya, kayak menceritakan sesuatu dengan sangat dingin. Kalau ini ternyata narasi victim blaming berulang di dalam narasi berita ini. Misalkan dia mengatakan bahwa sebenarnya si Raffi ini mau mencuri blower AC yang ada di rumahnya AF.
dan dia kemudian bawa besi untuk mempersenjatai diri. Namun ketika masuk ke dalam, ia melihat AF yang sedang tertidur di kamarnya hanya mengenakan baju dalam. Seolah-olah kausa prima dari kejadian ini adalah karena AF tidur pakai baju dalam. Kalau misalkan AF tidur nggak pakai baju dalam, nggak akan kejadian. Ini adalah narasi victim blaming yang sering sekali digunakan kalau media massa besar menceritakan tentang perkosaan, dan ini yang kemudian dinormalisasi oleh orang-orang. Setiap ada berita perkosaan atau kemudian menceritakan tentang pelecehan, selalu yang kemudian ditanyakan adalah dia pakai baju apa, dia di mana, pada saat apa, selalu ke situ. Padahal harusnya kalau kita bicara tentang empowering each other as human being, fokusnya tidak pada situ, tapi fokusnya pada bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan diri si penyintas ini tadi, atau bagaimana support sosial yang bisa kita berikan kepada dia, atau bagaimana untuk mencegah supaya kejadian ini tidak terjadi pada orang lain atau kepada siapapun, baik dekat kita ataupun jauh kita. Sehingga di dalam proses narasi yang 2 kali representasi, ya, proses representasinya terjadi 2 kali. Proses representasi yang pertama terjadi pada saat AF spill sendiri, self representation, saya setahun yang lalu terjadi bla bla bla, dia menceritakan sendiri, dan kemudian ini adalah versi media yang artinya ada double layer representation. Media melihat dari proses self representation dari yang dilakukan oleh AF dan mereka menarasikan ulang. Jadi proses narasinya terjadi 2 kali. Ini adalah narasi versi media. Sehingga bisa dilihat struktur penceritaannya ada 2. Penceritaan yang atas adalah struktur penceritaan yang dilakukan oleh AF yang dikutip oleh media. Struktur penceritaan yang di bawah adalah struktur penceritaan yang ditambahkan oleh media massa. Sehingga proses disruption-nya terjadi 2 kali. But how this media define proses disruption-nya itu menjadi sangat berbeda dengan yang diceritakan oleh AF. AF menceritakan siang itu dia sudah tidur aja, nggak pakai embel-embel, tidur menggunakan baju dalam, membuat seseorang ini terhenti melakukan kegiatan karena melihat dirinya, tidak seperti itu. Tapi kemudian narasi yang diberikan oleh media massa menambahkan lagi, seolah-olah ada ilustrasi yang perlu kita bayangkan dan menempatkan kejadian ini dalam sebuah konteks tertentu gitu. Yang konteksnya itu adalah ada stimulus yang kemudian seolah-olah diberikan kepada subjek ini tadi, yang kemudian dia innocently only responds the stimuli, while it's not. Sebuah kegiatan perkosaan dan exertion of power itu selalu menggunakan pikiran. Nggak mungkin yang namanya stimulus respon terjadi begitu saja, karena ini kita bicara konteksnya adalah manusia. However, the narrations of this news itu menyederhanakan terjadinya perkosaan sebagai sesuatu yang inevitable karena ada godaan, dan laki-laki itu bukan orang yang bisa menahan godaan, which is kalau misalkan saya jadi laki-laki saya akan merasa sangat tersinggung gitu, karena tidak semua laki-laki, jadi kayak lagu ya, nggak semua laki-laki itu memiliki proses berpikir yang linear seperti itu. Tidak semua manusia, lebih tepatnya gitu, bahwa kalau ada stimuli pasti ditanggapi, tidak semacam itu. Dan itu bahkan kita harus meragukan apakah benar pada saat seorang perempuan misalkan menggunakan baju mini itu adalah sebuah stimuli, bisa jadi itu bukan sebuah stimuli gitu. Jadi itu yang kemudian harus dipertanyakan pada saat kita mengkonsumsi atau kemudian membaca penceritaan ini. Tapi yang kemudian menjadi menarik adalah, boleh selanjutnya Uli, ada paradigm shift dari bagaimana narasi tentang perkosaan ini tersirkulasi lewat media massa. Kalau dulu kita bicara belum adanya sosial media, perkosaan hanya akan dinarasikan jika kasusnya memiliki news value. News value ya misalkan proximity, kedekatan, misalkan terjadi pada selebriti, atau misalkan violence, ada tingkat sadisme yang tinggi. Itu dia baru diceritakan. Kalau dia punya news value, maka dia baru diceritakan. Sehingga proses penceritaan tentang rape, saya mengutip dari proses of representation-nya Stuart Hall, bahwa proses terjadinya narasi tentang perkosaan itu adalah proses penceritaan dari pihak kedua.
bahwa yang dilakukan oleh wartawan, jurnalis, atau mungkin siapapun itu adalah menanyakan kepada orang-orang yang mungkin ada di situ atau yang mengalami. Yang menjadi menarik adalah kalau kita bicara tentang proses of representation di media massa, misalkan seperti tadi kasus yang pertama yang ada di Aceh, korban sama sekali tidak diberi suara. Yang mewakili suara korban either itu pengacara atau polisi, karena dia yang mengatakan bahwa korban mengalami ini, bukan korbannya sendiri. Dan kemudian proses narasi bagaimana kondisi korban itu disampaikan oleh pihak ketiga, dan itu yang dimaksud dengan proses of representation. Artinya korbannya tidak bisa stand for herself dan kemudian memilih orang yang dia minta untuk mewakili dirinya. Itu kemudian proses narasi seperti itu yang muncul di dalam media massa. Nah, pada saat rape ini reported, by reported ini artinya either itu jurnalis atau siapapun itu melakukan reportase, dan itu kemudian menjadi media teks. Nah, proses menjadikan media teks reportase ini tadi tidak sederhana itu, karena dia akan melewati proses rapat redaksi, kemudian bahasa yang digunakan, editingnya apakah sesuai dengan ideologi media, apakah kemudian ternyata pelaku atau korban tidak ada hubungannya dengan organisasi-organisasi yang kemudian bisa membahayakan institusi ini secara politis atau secara ekonomi atau secara sosial atau secara apapun. Jadi ada proses itu yang kemudian munculkan media teks. Baru di situ akan muncul narration of rape, dan kemudian narasi of rape ini yang akan disampaikan ke audiens, dan audiens kemudian yang akan melakukan proses mistifikasi terhadap bagaimana perkosaan itu berjalan. Nah, pergeseran kemudian terjadi, saya mengutip dari street journalism-nya dari Which tahun 2005, bahwa street journalism itu artinya adalah pada saat orang itu sudah tidak mendapatkan keadilan, merasa tidak mendapatkan keadilan, baik itu dari legal institution maupun dari media massa, pada saat dia tidak bisa menyampaikan suaranya, maka dia akan mencari platform lain untuk menceritakan sendiri, atau kemudian dia merujuk kepada platform yang dia percaya untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga kemudian kejadian perkosaan tidak lagi menunggu media massa untuk menceritakannya, tapi dia bisa menceritakan sendiri, atau dia bisa memilih pihak yang dia percaya untuk menceritakan lewat social media reporting. However, narration of rape-nya itu seperti yang kita lihat tadi, belum ada perkembangan. Maksudnya ya ini lebih terbuka, tapi proses menceritakan kejadian perkosaannya itu masih sama. Belum berperspektif kepada korban, dan narasinya emotionless, tidak mengandung kata-kata yang berempati kepada korban. Di penceritaan yang ada di Twitter itu tadi, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata emosional yang merujuk kepada kemarahan, kepada pelaku. Tapi kurang kemudian memberikan tempat pada bagaimana korban ini harus diberikan support. Yang itu kemudian kembali lagi bahasa yang digunakan, bahasa agresif maskulin. Sehingga yang dilakukan adalah menggunakan bahasa laki-laki untuk menceritakan tindakan yang terjadi pada perempuan. Yang kemudian proses narasinya tidak banyak berubah dengan apa yang ada di media massa. Tapi dengan adanya platform tambahan ini, tren pergeseran terjadi. Kenapa? Karena korban kalau ingin bersuara dan dia merasa oke, gue bisa bersuara, maka dia akan bersuara sendiri. Sehingga ini adalah secerca harapan di dalam rape culture, ada disruption di dalam rape culture yang dulunya hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki legitimasi untuk menyampaikan, sekarang kekuatan itu didistribusikan yang semoga saja lebih adil. Sehingga kemudian pada saat audiens ini mengangkat isu tersebut, SJW, dan kemudian media covering itu, maka proses narasi tentang perkosaan ini menjadi tidak lagi mainstream atau dominan. Terjadinya seperti itu, tapi ada unsur tambahan berupa bagaimana korban menyampaikan sendiri, bagaimana keberanian dia, bagaimana kemudian kita harus merespon secara empatik, dan bagaimana kita bisa memberikan support. Ini yang kemudian pergeseran yang terjadi. Jadi ada shifting dari proses narasi yang dulunya di media massa
yang kaitannya biasanya dengan news value bergeser menjadi kita bisa menggunakan platform lain untuk menyuarakan tentang hal ini. Nah, paradigm shift ini boleh selanjutnya Uli. Paradigm shift ini kemudian dimaknai sebagai shifting distributions of power dalam konteks menarasikan perkosaan itu sendiri, di mana dulunya perempuan atau korban perkosaan itu seolah-olah muted, gak bisa bersuara, seolah-olah bisu, sehingga membutuhkan orang lain, pihak lain, misalkan polisi yang memiliki legitimasi atas tindakan ini, atau kemudian pengacara atau siapapun itu. Tapi kini ada shifting distributions of power, dan proses distribution of power ini yang harus dilanggengkan kalau menurut Rensler. Bagaimana caranya untuk kemudian melanggengkan shifting distributions of power ini? Jadi kekuasaan tentang narrations of rape tidak lagi berada di elit atau kemudian dominant culture or whatever we call it, tapi ada pada semua pihak yang terlibat atau semua pihak yang merasa harus terlibat. Ada 3 langkah yang harus dilakukan menurut Rensler. Yang pertama adalah responsibility, artinya kemampuan untuk merespon. Jadi Rensler membuat idiom dari kata responsibility menjadi responsibility, bahwa semua orang itu yang berada di dalam lingkungan masyarakat itu memiliki tanggung jawab untuk merespon, memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan untuk merespon pada saat kegiatan, pada saat perkosaan itu terjadi dan pada saat perkosaan itu diceritakan. Sehingga saran yang diberikan oleh Rensler adalah untuk kegiatan responsibility itu adalah we have to interrupting the rape culture. We have to make an alternative narration about rape culture. Bahwa misalkan kita akan memberikan tempat lebih besar kepada korban untuk menceritakan apa yang sebenarnya dia rasakan, bagaimana support yang bisa kita berikan, dan bagaimana cara melakukan itu, we can use social media produce, organize, and deploy a capacity to respond to cultures of harassment and sexual violence, building a larger network of responsibility that incorporates others situated in proximity to cultures of harassment, sexualized intimidations, and violence. Artinya kita bisa menggunakan jaringan kita, misalkan dengan menggunakan hashtag, atau kemudian dengan beberapa yang sering dilakukan adalah memberikan atau apa itu bahasanya ya, mention selebgram atau influencer yang concern terhadap perempuan, isu-isu perempuan, concern terhadap isu-isu tentang harassment dan lain sebagainya. Yang kedua adalah politics of mobile media exposure. Mulai membiasakan bahwa setiap kita menemui sesuatu, kita harus merekam kejadian itu. Dan kemudian, karena ini nanti bisa menjadi bukti, misalkan ya, kita atau orang lain yang mengalami kejadian sexual harassment atau kemudian perkosaan gitu. Sehingga kita harus membiasakan politics of mobile media exposure. We can always make mobile media exposure as a weapon untuk melawan. Dan yang ketiga adalah the politics of care, yang artinya semua kegiatan yang dilakukan, social activism yang dilakukan oleh either itu netizen dan kemudian oleh kita sendiri atau kemudian oleh semua pihak yang merasa concern terhadap masalah ini, tidak akan berarti kalau tidak ada legal policy. Sehingga sebenarnya kita membutuhkan undang-undang untuk melindungi korban dan melindungi semua potensial korban, ya, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, anak-anak, semuanya. Kita harus punya payung hukum yang jelas yang mungkin sampai sekarang Indonesia belum ada. Kemarin itu ada rancangan undang-undang PKS, tapi setahu saya sih sampai detik ini belum disahkan ya. Malah yang instan kemarin plesetannya hukum Meligus Law itu yang malah disahkan duluan gitu. Dan ini yang dibutuhkan karena setiap tindakan kita jangan sampai kemudian kita khawatir pada saat kita mau spill ada ada terjadi perkosaan dan kemudian waktu kita spill ternyata kita dituntut menggunakan undang-undang ITE dan akhirnya bisa jadi orang yang spill ini tadi yang akan masuk penjara dengan pasal apapun itu ya yang bisa dibuat gitu, maksudnya supaya mengamankan posisi pelaku, bisa saja seperti itu walaupun nggak selalu. Artinya kita harus punya payung hukum untuk kemudian
interrupting rape culture ini supaya tidak berlangsung seperti itu terus, dan supaya mitos tentang rape ini terputus di sini, dan kemudian kita bisa perlahan-lahan memperbaiki bagaimana manusia should treat each other, proses mengajarkan kepada anak-anak tentang menghormati satu sama lain, dan itu yang memang menjadi titik tolak dari interrupting rape culture itu sendiri. Sehingga berikutnya Uli, what next? What next ini maksudnya apa yang harus kita lakukan? Tentu saja when we talk about rape culture, we talk about social change ya. Karena rape culture itu udah ada dari zaman nggak enak gitu ya, dari zaman dahulu kala, apalagi zaman saya masih ingat waktu zaman saya kecil, saya dibesarkan waktu masa Orde Baru, dan ada media-media lampu merah, lampu hijau, lampu kuning yang isinya adalah selalu tentang perkosaan, dan narasi perkosaan itu sangat nempel di kepala saya gitu, karena itu tadi narasi yang ada tuh sudah dibangun sejak saya kecil. Nah, untuk merubah ini, untuk kemudian menginterupsi dan kemudian memberikan alternatif narasi yang lain, maka kita bisa lakukan itu secara mikro, ke kita sendiri dulu, baru kemudian ke orang lain, dan akan lebih baik kalau misalkan kita punya payung hukum atau legal formal untuk bertindak pada saat mau melakukan advokasi atau mau melakukan aktivisme tentang rape culture ini. Itu saja dari saya. Sekian, saya kembalikan ke Nimas.